Jangan lari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Bapak dan Ibu sekalian yang ikut hadir baik secara langsung di pengajian Daina sore ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keimanan yang lebih baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini pengajian yang akan disampaikan menjadi narasumbernya Bapak Profesor Bambang. Untuk itu, mari kita simak dan dengarkan dengan baik. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Bagi Prof, silakan untuk memulai ceramahnya atau memberikan tausiahnya. Baik, demikian. Silakan Pak Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Gyaji Masyur Anhar selaku Dewan Syuro Partai Bulan Bintang, Ustadz Amin Bunyamin, Koordinator Bidang Dakwah Daina, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin nggak saya sebut satu-satu untuk mempersingkat waktu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat, taufik, hidayahnya. Sore hari ini kita istiqomah dengan program Daina, yaitu pengajian Rebuan, insya Allah. Salam dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas bimbingan petunjuknya kita dapat memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana baik, mana buruk, mana indah, mana jelek, mana berguna, mana sia-sia. Dan insya Allah kita dalam bertindak, berbuat senantiasa memilih yang benar, baik, indah, dan berguna. Bapak, Ibu, ya, para Ustadz, hari ini saya kesempatan menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya ini sebenarnya nggak pantas, kayak ngaramin laut gitu. Yang saya hadapi ini Ustadz udah aja kondang semua. Sementara saya bukan siapa-siapa, yang cuma orang Islam yang seneng apa tuh ya, seneng berdakwah aja lah. Di mana ada kesempatan sebisanya. Judul yang saya sampaikan yaitu tantangan dai di era revolusi industri atau era disrupsi. Kenapa ini saya sajikan? Karena dakwah hari ini sudah berbeda dengan dakwah beberapa tahun yang lalu. Yang pertama, kalau kita lihat kondisi situasi dunia, untuk Indonesia itu akan kebanjiran atau dapat bonus demografi. Itu akan banyaknya jumlah penduduk. Banyak jumlah penduduk itu berkah kalau kita kelola dengan baik. Yang notabene mayoritas mereka Muslim. Tapi kalau pengelolaannya nggak bagus, akan berdampak pada kehidupan kita semua. Sementara di negara tetangga kita, di China, itu sudah minus kelahiran. Bahkan banyak dicari orang yang mau melahirkan. Kalau di Singapura, itu orang kalau mau melahirkan, itu dibayar
$20.000 orang melahirkan, apa dengan bayi tabung dan sebagainya. Itu tantangan-tantangan dakwah kita. Sementara di bidang SDM, Saudi Arabia sudah menggunakan robot untuk mengganti tenaga kerja manusia, mungkin tenaga kasar atau apa ya. Bahkan pelayan-pelayan rumah sakit sudah digunakan robot. Kalau kita lihat ke Taiwan, itu kapal penangkap ikan sudah nggak pakai manusia lagi. Hanya dengan remote mereka berjalan. Sisi lain kalau kita kembali ke Indonesia, kalau kita ke Jepara, orang membuat ukiran satu lemari itu bisa 2-3 bulan. Hari ini ada teknologi yang mengukir sesuatu yang sangat, menurut saya sangat canggih, sangat bagus, bahkan buat lemari bisa cuma 1-2 hari. Dan ukurannya pasti, bunga yang diukir pasti bagus, karena semacam cetakan. Nah, ini nanti akan menghapus atau menghilangkan profesi pengukir di Jepara itu. Bahkan profesi driver dan sebagainya akan hilang dengan munculnya mobil-mobil listrik. Itu kondisi-kondisi dunia saat ini, termasuk Indonesia yang kita hadapi. Bahkan cuaca pun yang saya sampaikan sudah tidak bisa kayak dulu lagi gitu. Bapak-bapak, para peserta pengajian yang berbahagia, kembali kita akan bicara dai. Dai itu apa sih? Saya tidak menggunakan istilah-istilah. Kalau saya menggunakan istilah kerata bahasa. Kerata bahasa itu menafsirkan sesuatu dengan huruf atau dengan suku kata. Dai itu ada 3. D-nya itu dinamis, A-nya itu akademik, I-nya inovatif. Jadi dai itu harus dinamis, bergeraknya maju, tidak boleh mundur, tidak boleh lihat ke belakang, lihat sepintasnya boleh. Dan harus berdasar akademik, semua dengan dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Setiap kita berbicara, dasarnya apa, pendekatannya apa, dan ini. Yang I-nya yaitu inovatif, harus yang baru. Selalu menjadi pembaruan. Kita ingat, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didik anakmu di eranya. Jadi kalau hari ini kita mendidik anak-anak kita yang masih kelas SD dengan komputer, laptop yang hari ini kita pegang, itu dia nanti memimpin menjadi menjadi kepala negara, sudah bukan itu lagi zaman nanti. Ini yang tantangan-tantangan kita di era revolusi industri 4.0 atau era disrupsi. Sementara apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Yaitu kalau boleh saya singkat sebagai apa tuh? Sistem digitalisasi di seluruh sektor kehidupan. Dan itu sistem digitalisasi ini, sistem online itu kita tidak ada kompromi. Bahkan kalau kita tanya kejujurannya lebih paten ketimbang kita. Tapi kembali juga itu kan teknologi yang mendesain juga tetap manusia. Yang ujungnya revolusi industri itu mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, sebagai dai harus mampu tantangan itu menjadi peluang untuk kita semua. Maksud saya jangan kita terpaku dengan dakwah yang lisan, tapi banyak peluang-peluang dakwah yang tidak bilisan. Sementara era disrupsi itu apa? Yaitu terjadinya inovasi dan perubahan secara fundamental
mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape ke cara-cara yang baru. Ini sudah mulai terjadi yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian berbahagia, permasalahannya sekarang, apa sikap kita? Apa yang kita siapkan sebagai dai di era revolusi industri 4.0 ini, di era disrupsi ini? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau kita hanya berdakwah yang masih sistem tradisional, kita akan ketinggalan zaman. Satu sisi saya ingin mengatakan, ada hal-hal yang kita kurang. Kita kalau bertanya sesuatu, bicara Islam, kalau kita bicara kenegaraan, pasti bicara ahli syariati. Kalau bicara fikih, bicara Iqbal, bicara orang-orang luar semua. Padahal kita punya Buya Hamka, kita punya Pak Nasir, kita mau punya Ustadz Jainuddin. Tapi itu nggak pernah kesebut dalam seminar-seminar dalamnya. Kenapa? Ya yang disebut yang hanya punya buku, kelemahan-kelemahan dai kita, tidak ada yang mau nulis, bukan nggak bisa nulis, yang mau nulis. Lah ke depan menurut saya nggak bisa. Dai itu harus mau menulis. Apa yang disampaikan ditulis, sehingga kalau beliau nggak ada nanti, bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Menurut saya sebuah kelemahan kalau kita, siapa sih dai di Indonesia yang punya banyak buku, banyak tulisan? Itu sangat kurang sekali. Kita selalu Buya Hamka saja hanya sampai di Malaysia bukunya sudah nggak ada. Tidak ada keinginan menerjemahkan buku tokoh-tokoh kita ke dalam seluruh transfer seluruh bahasa di dunia, sehingga bisa dikenal kayak bukunya Ali Syariati, bukunya Iqbal, bukunya yang lain-lain sebagainya. Ini menurut saya sebuah kelemahan yang ke depan tidak boleh kita harus punya. Saya tanya, kita kenal dengan Ustadz kita, kiai kita, Dr. Maslahar. Kalau belum nggak ada nanti, apa yang kita warisi? Kalau lisannya mah cepat hilang. Ada bukunya nggak? Insya Allah ada mudah-mudahan. Ada nggak apa tuh prinsip-prinsip yang belum pegang sampaikan selama ini dituliskan? Ini permasalahan menurut saya. Lah ke depan kita tidak bisa begitu. Maka dai daerah revolusi industri ada berapa catatan saya mungkin. Pertama, harus komunikatif. Komunikatif itu kan kita dai itu komunikan. Komunikator maksudnya. Dai itu komunikator, penyampai pesan. Lalu jemaah, masyarakat itu komunikan, penerima pesan. Nah, bagaimana komunikator menyampaikan pesan atau message kepada komunikan, pesan itu sampai terjadi interaksi. Kita sering merasakan kalau khotbah Jumat barangkali ada khotib berbicara itu nyambung nggak ke hati jemaah. Kita kan bisa merasakan kalau khotibnya ikhlas, insya Allah kita terima ikhlas. Kalau khotibnya sekedar kognitif, sekedar teori-teori, ya kita terima gitu aja. Ini nggak bisa lagi. Ke depan harus bagaimana pesan kita sampai. Bagaimana kita mengajak sholat itu sehingga orang betul-betul mau berbondong-bondong memenuhi panggilan sholat itu. Kan ada orang-orang mengatakan kekurangan kita di Saudi Arabia itu, kelemahan kita hanya satu, yaitu waktu adzan dikumandangkan.
di Timur Tengah itu, di Saudi itu, waktu adzan dikumandangkan, semua berhenti aktivitas. Semua menuju masjid yang besar. Masjid yang kecil penuh semua. Kalau di Indonesia, kadang-kadang kita yang aktivis Muslim pun rapat, bisa ada adzan manggil, skor sebentar, rapat lagi dia. Walaupun ada dalil, waktu sholat kan lama. Ini permasalahan, merusak permasalahan. Jadi kita belum mengutamakan sholat. Mestinya semua direncanakan dengan baik. Kalau saya pemimpin pertandingan, pemimpin organisasi bola, ngatur bola itu, pertandingan bola itu ya hindari waktu-waktu sholat. Sudah sholat barangkali, sampai ini kan hal kecil punya. Sehingga apa yang kita harapkan akan bisa terwujud. Jadi pertama, dai harus komunikatif, tidak cuma one way, tapi harus ada dialog, ada interaksi. Kalau pesan itu sampai walaupun nggak banyak, akan merubah sikap. Sikap itu menjadi karakter. Kan kita sering mengatakan, orang kalau menanam gagasan akan panen perbuatan. Orang nanam perbuatan akan panen kebiasaan. Orang nanam kebiasaan akan panen sukses. Bagaimana message itu atau pesan sampai? Hanya kita usahakan, kita pelajari dengan berbagai metodologi, berbagai bentuk, berbagai cara, sehingga walaupun kita tidak datang ke masjid untuk berceramah, tapi dakwah kita tetap berjalan. Yang kedua, harus kolaboratif. Kita nggak bisa sekarang sendiri, hidup sendiri nggak bisa. Kita harus juara dalam bekerja sama, bukan juara dalam bersaing, nggak bisa kita. Harus kita bersama dengan berbagai unsur masyarakat. Kita boleh dai, harus rajin komunikasi dengan pengurus masjid, dengan lembaga-lembaga dakwah, dengan pimpinan majelis taklim. Harus itu kerja sama. Bagaimana dibutuhkan mereka. Nah, ini kadang-kadang kita sekedar datang untuk berceramah, tapi nggak pernah tahu apa kebutuhan si jemaah itu sendiri. Mestinya ke depan nggak bisa lagi, kalau kita diminta datang itu diminta ngomong apa sih untuk jemaah di sini, untuk masyarakat sini, untuk masjid sini. Jadi tidak terjadi duplikasi dalam penyampaian materi. Yang ketiga, dai harus mampu sebagai problem solving, menyelesaikan masalah, tidak menambah masalah. Masalah itu tidak harus selesai hari itu, minimal ada jalan keluar. Kalau kita nggak bisa, ada kita beri solusi yang tepat, yang baik, itu yang kita lakukan. Lalu harus cakap IT. Kita nggak bisa sekarang nggak ngerti teknologi. Termasuk kalau IT ada gaptek. Saya udah berumur sudah kurang lagi, tapi mau nggak mau terpaksa harus kita mencoba menguasai pelan-pelan. Yang ujungnya semua itu kita menjadi berkarakter. Lah karakter dai kayak apa yang kita lakukan? Itu harus mampu memanage hubungan. Hubungan itu ada 3, menumbuhkan kepercayaan, kedua saling menghargai dan menghormati, yang ujungnya kalau kita sudah percaya sama jemaah percaya sama kita, saling menghormati, maka terjadi komunikasi yang baik. Apa yang disampaikan akan diterima oleh jemaah, dan jemaah akan memfollow up apa yang diharapkan oleh kita sebagai dai. Memanage hubungan ini yang kadang-kadang kita ini. Kita kadang-kadang tidak kenal betul kepada jemaah kita.
sekedar mungkin jemaahnya 1.000, 2.000 silakan. Tapi kenal nggak? Paham nggak? Apa yang dibutuhkan mereka dari kita? Kan kita tidak semua bisa. Begitu juga para pengurus-pengurus majelis taklim, pengurus pengajian, Anda harus tahu yang mau ceramah itu siapa. Kompetensinya di apa. Maka waktu kita minta itu kita sodorkan, ini loh kita harapkan jemaah kita. Jemaah kita itu butuh ini. Dia orang kaya tapi nggak menambah zakat. Dia butuh bagaimana mengelola zakat yang baik. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi datang kepada tabligh itu tidak sekedar kita bawa materi, tapi harus sesuai dengan kebutuhan jemaah itu sendiri. Apa yang dibutuhkan jemaah itu? Kan masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Apa yang dibutuhkan? Itulah perlunya jadwal, perlunya judul, perlunya tema di berbagai ini. Nah, itu harus sudah Daina sudah memulai harusnya tuh. Kalau besok Ramadan itu punya nggak Daina program 30 kali ceramah itu apa materinya dari A sampai Z. Barangkali bisa digunakan oleh masing-masing taklim kendali kita. Yang terakhir barangkali seorang dai harus punya kecerdasan emosional. Tidak cuma kerja intelektual, tapi yang paling pokok kecerdasan emosional. Apa itu kira-kira? Itu kesadaran diri. Siapa kita sebenarnya? Apa kompetensi saya? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa segerakan? Itu yang tahu kita. Yang kedua, pengelolaan diri. Mampu nggak kita memanage diri kita? Yang ketiga, kesadaran sosial. Bahwa di luar sana itu banyak permasalahan kemasyarakatan yang perlu sama-sama kita selesaikan. Secara organisatoris, secara pribadi, secara kelompok, secara ukhuwah. Yang terakhir, kesadaran emosional itu yaitu pengelolaan relasi, menjaga hubungan dengan sektor-sektor dakwah yang lain. Baik itu masyarakatnya, jemaahnya, pengurus majelis taklimnya, pengurus masjidnya, sehingga kita bisa mendapat informasi. Korelasi itu kita kuasai dan informasi apa yang dibutuhkan tempat-tempat yang harus kita datangi itu. Saya pikir itu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Saya katakan tadi, saya ini sebenarnya tidak ahlinya dalam ini, karena diminta saya menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan. Dan saya yakin betul, saya berniat untuk yang terbaik untuk Daina. Dan saya yakin betul, dai-dai dari dapur, dari Nusantara akan mampu menghadapi tantangan. Nah, kedepannya nanti saya harapkan dai-dai Daina itu ya punya laporan kemana saya sudah berdakwah, topik apa kita inginkan, sehingga dikumpulkan di Daina tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat wilayah sampai ke pusat. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah Daina akan menjadi lembaga dakwah setara lembaga dakwah yang sudah ada yang lain. Saya kira itu sementara ingin saya sampaikan, tidak berpandang kata. Saya ingin nanti banyak masukan-masukan, banyak dialog, yang itu mungkin akan menambah wawasan kita. Terima kasih, mohon maaf kalau salah kilap. Saya ini menggunakan pendekatan komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.